Langit Taipei sore itu tampak kelabu, seolah tahu bahwa seorang gadis Indonesia baru saja mendarat dengan sejuta harapan yang segera akan dipatahkan. Siti Aminah, perempuan 23 tahun asal Indramayu, menginjak tanah asing dengan perasaan campur aduk. Di tangannya masih tergenggam foto keluarganya, kusam tapi penuh makna. Ia tersenyum lemah, membayangkan ibunya, Bu Darmi, menunggunya di serambi rumah, menyulam kerudung sambil menahan rindu. Siti tak menyangka bahwa langkah pertamanya di Taiwan akan menjadi awal dari neraka yang panjang. Ia dijemput oleh seorang wanita berwajah dingin bernama Nyonya Liu. Tanpa banyak bicara, Nyonya Liu menggiringnya ke dalam mobil hitam dan langsung membawanya ke rumah besar di pinggiran kota. Tak ada sambutan hangat. Tak ada ucapan selamat datang. Hari pertama, Siti disuruh membersihkan seluruh rumah tanpa istirahat. Rumah itu luas, dengan 3 lantai, 2 dapur, dan halaman belakang yang dipenuhi tanaman hias. Belum habis rasa lelah dari perjalanan, ia sudah harus menggosok lantai, mencuci pakaian, dan memasak untuk keluarga yang terdiri dari 5 orang. Pagi keesokan harinya, Siti bangun lebih awal, berharap bisa mencuri waktu untuk menghubungi ibunya. Namun, ponsel yang semula diberikan agensi tiba-tiba disita oleh Nyonya Liu. "Kamu kerja di sini, bukan untuk main HP," katanya dingin. Siti hanya bisa menunduk, menelan kekecewaan yang mulai terasa pahit. Waktu terus berjalan. Siti tak mengenal akhir pekan. Ia bekerja dari pukul 5 pagi hingga lewat tengah malam. Bahkan saat demam, ia tetap harus bangkit dan bekerja. "Kalau kamu sakit, siapa yang urus rumah?" bentak Nyonya Liu. Kalimat itu terus terngiang di telinga Siti, seperti cambuk yang tak pernah berhenti. Pekerjaan rumah tak pernah ada habisnya. Setelah menyapu dan mengepel, ia harus mencuci piring dan merawat orang tua Nyonya Liu yang sudah pikun dan sering buang air sembarangan. Kadang, ia harus membersihkan kotoran dengan tangan kosong karena tak diberi sarung tangan. Pernah sekali, ia meminta alat pembersih yang layak, tapi dijawab dengan lemparan sandal ke arahnya. Hari-hari terasa berat. Siti mulai kehilangan semangat. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya makin kurus. Tapi yang paling menyesakkan adalah kehilangan suara. Ia merasa seolah-olah tak lagi memiliki hak untuk berbicara. Setiap keluhan dianggap pembangkangan. Bahkan senyum pun dianggap kurang kerja. Di minggu ketiga, Siti mulai menghitung hari. Bukan untuk menandai gaji, tapi sekadar mengingat bahwa ia masih hidup. Ia mengguratkan tanggal di balik kalender kamar kecil tempat tidurnya berada. Kamar itu lebih mirip gudang, tanpa jendela dan penuh dengan barang-barang tak terpakai. Suatu malam, ketika Siti tertidur karena kelelahan, ia dibangunkan oleh suara teriakan. Salah satu anak majikannya memecahkan gelas, dan Nyonya Liu menuduh Siti lalai. Tanpa diberi kesempatan bicara, Siti ditampar. Tamparan itu bukan hanya membuat pipinya panas, tapi hatinya juga nyeri. Ia menatap lantai, menahan air mata yang menggenang. Sejak malam itu, Siti sadar bahwa dirinya bukan hanya dianggap pembantu. Ia dianggap budak. Tak ada hak, tak ada belas kasihan. Dalam sebulan, tubuhnya sudah terbiasa dengan nyeri. Tangannya kapalan, punggungnya nyeri, dan lututnya sering kaku. Tapi lebih dari itu, batinnya yang hancur. Ia mulai kehilangan keyakinan pada manusia. Tak pernah ada terima kasih, apalagi senyum. Semua yang ia lakukan dianggap tak pernah cukup. Siti mencoba mengingat kembali alasan ia datang. Demi membantu ibunya yang sehari-hari hanya jadi buruh tani. Demi adiknya yang masih sekolah. Demi rumah bambu yang ingin ia renovasi. Tapi bayangan itu mulai kabur, terkikis oleh rutinitas yang tak manusiawi. Kadang, di sela waktu mencuci, ia duduk diam di sudut kamar mandi, hanya untuk merasakan air menyentuh wajahnya. Itu satu-satunya waktu di mana ia merasa seperti manusia. Selebihnya, ia hidup seperti alat. Pernah suatu malam, ia mendengar suara tawa dari televisi ruang tamu. Sebuah sinetron keluarga sedang tayang. Siti menonton diam-diam dari balik pintu. Ia menangis. Bukan karena cerita sinetron itu sedih, tapi karena ia lupa kapan terakhir kali tertawa. Hari-hari berubah jadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Tapi tak pernah ada gaji. Ketika ia berani bertanya, Nyonya Liu menjawab, "Nanti dibayar sekaligus." Tapi Siti tak pernah tahu kapan, nanti, itu. Yang ia tahu, ia makin terpuruk. Siti pernah berpikir untuk kabur. Tapi kemana? Ia tak tahu jalan. Ia tak bisa bahasa Mandarin.
Dan yang lebih mengerikan, ia tak tahu apakah di luar sana ada yang peduli padanya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang belum padam. Harapan. Harapan kecil, tapi cukup untuk membuatnya bertahan 1 hari lagi. Dan 1 hari lagi. Dan 1 hari lagi. Siti Aminah, perempuan sederhana dari Indramayu, tengah hidup dalam mimpi buruk di negeri orang. Tapi ia belum menyerah. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia tak punya pilihan lain selain bertahan. Dan begitulah, neraka di negeri orang dimulai. Tapi kisah Siti belum selesai. Ia masih mencari cahaya, sekecil apapun, untuk menuntunnya pulang. 3 bulan pertama berlalu seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Siti Aminah sudah tak lagi menghitung hari seperti dulu. Kalender kecil di balik pintu kamarnya sudah berhenti digurat sejak minggu ketiga. Bukan karena ia lupa, tapi karena ia mulai merasa tak ada gunanya. Harapan akan gaji pertama yang semula menguatkan langkahnya mulai luntur seperti tinta basah. Awalnya, ia masih menanti setiap tanggal 5, seperti yang dikatakan agensi saat masih di Indonesia. Tanggal 5 tiap bulan, kamu akan dapat gaji penuh, begitu janji mereka. Tapi hingga bulan ketiga, yang ia dapat hanya ucapan sinis dari Nyonya Liu. Belum saatnya. Kalau kamu kerja baik, nanti dibayar sekaligus, ujar majikannya tanpa sedikit pun menatap matanya. Setelah mendengar kalimat itu untuk kesekian kali, Siti mulai merasakan kehampaan yang menyakitkan. Bukan hanya karena tak menerima haknya, tapi karena suara hatinya tak pernah didengar. Tak ada satupun tempat ia bisa mengadu. Komunikasi dengan dunia luar telah terputus sejak hari pertama ia masuk ke rumah itu. Ponsel disita, dan akses internet adalah kemewahan yang tak pernah dikenalnya. Ia sempat memberanikan diri bertanya, apakah boleh menulis surat. Nyonya Liu hanya menjawab dengan gelengan kepala disertai tawa pelan yang menyakitkan. Sejak itu, Siti tak lagi bertanya. Ia belajar bahwa diam adalah cara bertahan. Setiap malam, tubuhnya remuk. Bahunya sakit karena mengangkat air dalam ember besar, tangannya perih karena deterjen, dan kakinya bengkak karena berdiri seharian. Tapi semua rasa itu bukan yang paling menyiksa. Yang lebih menyakitkan adalah saat ia merasa tak ada satupun orang yang tahu ia ada. Kadang, ia mencoba berbicara sendiri, lirih di kamar kecilnya. Bukan untuk berdoa, bukan juga untuk berhayal. Ia hanya ingin mendengar suaranya sendiri agar merasa dirinya masih nyata. Ia pernah sekali berbicara dengan anak bungsu majikannya, seorang anak laki-laki berumur 6 tahun. Anak itu ramah, dan sesekali tersenyum padanya. Namun ketika anak itu mulai menyukai Siti, Nyonya Liu langsung melarangnya berbicara dengan pembantu. Kamu tidak boleh terlalu dekat dengan dia. Dia bukan bagian dari keluarga, kata Nyonya Liu dengan nada tegas. Sejak itu, anak-anak pun tak lagi menyapanya. Siti hanya bisa bicara saat disuruh. Ia hanya bisa menjawab bila ditanya. Dan ia harus berhati-hati memilih kata. Pernah suatu kali ia menjawab pertanyaan Nyonya Liu dengan nada sedikit tinggi karena kelelahan. Akibatnya, ia tidak diberi makan malam. Hari-harinya menjadi lebih gelap. Bahkan makanan pun tak lagi layak disebut makanan. Seringkali ia diberi sisa, nasi kering yang menguning, dan lauk seadanya. Tapi ia tak berani protes. Ia takut kalau bicara, akan lebih parah. Ia sempat berusaha mengingat kembali apa yang diajarkan dalam pelatihan sebelum berangkat. Tentang hak-hak TKW, tentang jalur pelaporan, tentang kedutaan. Tapi semua itu terasa jauh. Ia tak tahu harus menghubungi siapa, bagaimana caranya. Dan bahkan jika tahu pun, tanpa ponsel atau akses luar, semua itu percuma. Pernah, saat majikannya keluar rumah seharian, Siti mencoba menggunakan telepon rumah. Ia ingin menghubungi nomor tetangganya di kampung yang hafal luar kepala. Tapi ketika ia menekan nomor, telepon itu terkunci dengan kode. Ia hanya bisa menggenggam gagangnya dan menangis. Di kamar kecil yang lebih mirip gudang itu, Siti mulai menulis di balik kertas bekas yang ia temukan di tempat sampah. Ia menulis tentang keinginannya untuk pulang, tentang kerinduannya pada ibu, tentang rasa takut yang tiap malam menghantuinya. Ia menulis dengan hati-hati, lalu menyelipkannya di bawah tumpukan baju bekas di sudut kamar. Baginya, tulisan-tulisan itu adalah suara hatinya yang terkubur. Ia tahu surat itu tak akan pernah sampai, tapi menulisnya adalah cara bertahan. Saat ia tak bisa bicara, maka tulisan menjadi satu-satunya bentuk keberadaannya.
Ia ingat betul wajah Bu Darmi, ibunya, yang selalu membelai rambutnya saat ia kecil. Ia ingat nasihat-nasihatnya, tentang menjadi perempuan kuat, tentang menahan marah, tentang sabar yang akan dibayar Tuhan. Tapi 2 tahun tanpa gaji dan tanpa suara? Apakah itu masih bisa disebut sabar? Atau ia sedang diperdaya oleh harapan palsu yang dibungkus kata-kata bijak? Siti mulai bermimpi buruk hampir tiap malam. Dalam tidurnya, ia terjatuh dari jendela. Dalam mimpinya yang lain, ia melihat ibunya datang, menangis sambil mencari-cari dirinya dalam rumah besar yang penuh jeruji. Kadang, ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, dan air mata yang tak bisa dihentikan. Ia bahkan mulai bicara dengan bayangan di cermin kecil yang ia sembunyikan di balik kasur. "Siti Aminah, kamu masih hidup. Kamu harus pulang," katanya lirih sambil menyentuh wajahnya sendiri. Pernah ia mendengar tetangga sebelah rumah tertawa keras. Tawa yang entah kenapa menimbulkan rasa iri. Bukan karena mereka bahagia, tapi karena Siti merasa hidupnya seperti tak pernah mengenal kebahagiaan lagi. Tertawa jadi barang langka. Saat bulan ke-6 datang, Siti mencoba bicara lagi pada Nyonya Liu tentang gaji. Dengan suara bergetar, ia bertanya apakah bisa diberikan sebagian untuk dikirim ke ibunya di Indonesia. Nyonya Liu menatapnya dingin. "Kamu pikir kerja kamu sebanding dengan uang? Lihat rumah ini, kamu masih makan, masih tinggal di sini. Itu sudah cukup," katanya sambil berlalu. Siti hanya bisa menatap punggung wanita itu. Kali ini air matanya tak jatuh. Ia hanya diam, membeku seperti batu. Kata-kata itu seperti vonis, bahwa hidupnya di rumah itu bukanlah untuk dihargai, tapi untuk dimanfaatkan. Hari itu, ia berhenti berharap akan ada keadilan dari Nyonya Liu. Ia mulai menyusun rencana lain. Bukan lagi soal menunggu gaji, tapi soal mencari jalan untuk keluar. Namun untuk itu, ia butuh keberanian. Dan keberanian bukan sesuatu yang tumbuh dari rasa aman. Keberanian tumbuh dari rasa terdesak. Dan Siti kini sudah berada di ujung jurang, hanya perlu sedikit dorongan untuk melompat. Malam mulai larut ketika Siti Aminah duduk di sudut kamar sempitnya, beralaskan kain kumal yang sudah mulai robek di ujungnya. Di tangannya, selembar kertas bekas yang sebelumnya ia temukan terlipat dalam kotak deterjen. Di sisinya, sebuah bolpoin kecil yang sudah hampir kehabisan tinta. Ia menatap kedua benda itu seperti menatap benda paling berharga di dunia. Udara malam di Taipei dingin, tapi yang lebih dingin adalah perasaan di dalam dadanya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menulis. "Bu, ini anakmu, Siti." Kalimat pembuka itu menggetarkan hatinya sendiri. Sudah berapa lama sejak terakhir kali ia memanggil nama itu? Sudah berapa lama sejak ia mendengar suara Bu Darmi lewat telepon, atau membaca pesan singkat darinya? Tak ada yang tahu, tak ada yang menghitung, tapi bagi Siti, rasanya seperti bertahun-tahun. Ia menulis perlahan, berhati-hati agar tak membuat kesalahan. Di atas kertas, ia mencurahkan semua yang tak bisa ia ucapkan. Tentang bagaimana ia bangun sebelum fajar, tentang bagaimana ia bekerja sampai larut malam, tentang tidak adanya gaji yang dijanjikan, tentang bagaimana ia sering menangis dalam diam, takut jika suara tangisnya terdengar dan menimbulkan masalah. "Bu, maaf Siti belum bisa kirim uang. Siti belum digaji sampai sekarang. Siti nggak tahu harus gimana. Tapi Bu harus percaya, Siti masih hidup. Siti masih bertahan karena Bu." Tinta di bolpoinnya mulai pudar, tapi semangatnya tidak. Ia terus menulis, walau cahaya dari celah pintu kamar nyaris tak cukup untuk membaca baris-barisnya sendiri. Ia menulis dengan mata yang mulai panas dan kabur. Ia menceritakan tentang anak-anak majikannya yang mulai menghindar, tentang makanan yang ia makan dari sisa meja makan, tentang rasa sepi yang begitu tebal sampai-sampai ia merasa dirinya telah menghilang dari dunia. "Bu, kalau Siti bisa milih, Siti pengen pulang sekarang juga. Tapi Siti nggak tahu caranya. Siti nggak bisa bahasa sini, nggak punya HP, dan nggak tahu siapa yang bisa nolong." Tangannya gemetar. Tapi ia terus menulis. "Bu, tolong jangan sedih. Siti janji akan cari jalan. Siti nggak tahu kapan surat ini bisa sampai ke Bu. Mungkin nggak akan pernah. Tapi Siti cuma ingin Bu tahu, Siti rindu. Rindu banget." Air mata jatuh di kertas. Ia cepat-cepat menyekanya agar tidak merusak tulisan. Bukan karena takut rusak, tapi karena ia ingin ibunya tahu betapa dalam rindunya, bukan betapa basah air matanya. Selesai menulis,
Siti menggulung surat itu dan menyimpannya dalam kantong kecil yang ia jahit sendiri dari sisa kain lap. Kantong itu ia sembunyikan di balik tumpukan handuk tua di lemari kamar. Ia tahu surat itu tak akan pernah sampai ke Indramayu. Ia tahu tak ada pos, tak ada amplop, tak ada perangko, dan tak ada yang bisa ia titipkan. Namun malam itu, ia merasa sedikit lebih ringan. Seakan dengan menulis, ia berhasil menyampaikan sebagian beban kepada semesta. Dan semesta, meski diam, setidaknya tidak memukul atau membentaknya. Beberapa hari kemudian, ia menulis lagi. Surat kedua, lalu ketiga. Semua disimpan di tempat yang sama. Isinya beragam. Kadang tentang mimpinya semalam, kadang tentang rasa lapar yang ia tahan, kadang tentang kebahagiaan kecil seperti ketika melihat kupu-kupu di halaman belakang saat menyapu. Ia juga pernah menulis pujian tentang ibunya, tentang bagaimana Bu Darmi selalu bangun sebelum ayam berkokok, memasak nasi untuk anak-anaknya dengan tangan kasar yang hangat. Ia menulis tentang rindunya pada sambal terasi buatan ibunya, pada suara azan dari musala kecil di ujung jalan desa, dan suara siulan Pak Joni yang lewat tiap pagi membawa tahu keliling. Surat-surat itu menjadi pelarian. Dalam tulisan, Siti bukan budak. Ia adalah anak. Ia adalah manusia. Ia bisa menangis, tertawa, bercerita, dan berharap. Tak seperti di rumah majikannya, di mana ia hanya dikenal sebagai orang Indonesia, tanpa nama, tanpa cerita. Pernah, ketika hujan turun deras, ia menulis tentang masa kecilnya yang suka main air di bawah pohon mangga. Ia ingat bagaimana ibunya selalu marah-marah karena bajunya basah kuyup. Tapi saat malam tiba, ibunya tetap menyelimuti tubuh kecilnya dengan kain tebal dan memeluknya sambil menyisir rambutnya. "Bu, malam ini Siti kedinginan." Tapi Siti ingat pelukan Bu. Itu bikin hangat. Meski cuma dari ingatan. Hujan di luar membuat suasana makin sendu. Tapi Siti tidak menangis malam itu. Ia hanya tersenyum kecil, mengenang kenangan yang kini lebih terasa seperti mimpi. Beberapa kali, Siti mencoba mencari cara agar surat itu benar-benar sampai. Ia melihat tukang antar barang datang ke rumah, tapi tak pernah punya kesempatan bicara. Ia lihat majikannya sesekali menerima kiriman paket, tapi tak pernah memberi Siti waktu bersendirian dengan siapapun. Surat-surat itu makin menumpuk. Kadang, ia takut ditemukan. Tapi rasa takut itu kalah oleh keinginan untuk terus menulis. Karena selama ia masih bisa menulis, artinya ia masih punya suara. Di hari ke-300 sejak ia tiba di Taiwan, ia tahu karena ia mulai menghitung kembali dari balik dinding kamar, Siti menulis satu surat paling panjang. Surat yang isinya adalah permintaan maaf. "Bu, maaf kalau Siti belum bisa jadi anak yang membanggakan. Maaf karena belum bisa bantu apa-apa. Siti janji, kalau nanti Siti bisa pulang, Siti nggak akan pernah ninggalin Bu lagi." Malam itu, ia menyimpan suratnya paling dalam. Ia merasa surat itu seperti wasiat. Bukan karena ia akan mati, tapi karena ia merasa hidupnya sudah di ujung kekuatan. Namun surat-surat itu pula yang membuatnya terus hidup. Karena dalam surat-surat itu, ia masih bisa berkata, "Aku ingin pulang. Aku tidak menyerah." Dan walau surat itu tak pernah sampai, Siti percaya, ibu di kampung sana entah kenapa selalu tahu bahwa anaknya sedang berjuang. Tubuh Siti Aminah tampak seperti biasa, tidak lebam, tidak luka, tidak ada jejak kekerasan yang mencolok. Tapi setiap kali ia berdiri terlalu lama, kakinya gemetar. Punggungnya seperti ditusuk-tusuk jarum halus. Lehernya kaku, dan telapak tangannya kapalan keras. Namun semua itu belum seberapa jika dibandingkan luka yang tak terlihat, luka di dalam dada, di dalam kepala, dan di balik matanya yang dulu berbinar. Hari-hari yang panjang dan pekerjaan yang tak pernah selesai membuat tubuhnya melemah perlahan. Ia jarang makan dengan gizi seimbang. Kadang sehari hanya sekali. Tidak ada vitamin, tidak ada waktu istirahat yang cukup. Bila ia mengeluh, hanya ada satu jawaban dari Nyonya Liu, "Kamu terlalu manja." Di sini tidak ada yang bisa malas. Pernah satu pagi, Siti bangun dengan tubuh sangat lemas. Kakinya terasa berat, dan pandangannya kabur. Tapi ia tetap dipaksa bekerja. Saat sedang menyapu halaman, ia terjatuh. Namun bukannya ditolong, Nyonya Liu menudingnya malas dan mencari alasan agar bisa tidur lebih lama. "Kalau kamu mau tidur terus, lebih baik kamu pulang saja. Tapi jangan harap dibayar," bentaknya sambil menggebrak meja. Siti hanya mengangguk dan kembali berdiri.
Ia bahkan tak tahu dari mana datangnya tenaga itu. Tapi ia tahu, satu-satunya cara untuk tetap hidup adalah terus bergerak, walaupun dengan napas setengah. Sakitnya tak selalu datang dari fisik. Justru yang lebih menggerogoti adalah rasa hampa. Seperti berjalan di lorong panjang tanpa ujung. Tak ada yang peduli apakah ia lelah. Tak ada yang bertanya apakah ia bahagia. Bahkan dirinya sendiri pun mulai lupa seperti apa rasanya bahagia. Kadang, di malam hari, Siti merasa dirinya seperti tembok. Diam, dingin, dan hanya dipakai untuk menopang sesuatu. Tak bisa bicara, tak bisa menolak. Ia ada, tapi seolah tak berarti. Ia mulai sering berbicara sendiri. Bukan karena gila, tapi karena hanya itu caranya agar tidak merasa sepi. Ia berbicara dengan bayangan sendiri di cermin kecil yang mulai retak. Ia menanyakan kabar pada dirinya sendiri. Ia menjawab dengan senyum yang dipaksakan. "Kamu baik-baik aja kan, Siti?" katanya pelan. "Iya, Siti. Masih hidup, kok," jawabnya, hampir berbisik. Ketika seseorang kehilangan kesempatan untuk didengar, maka suara dari dalam dirinya bisa menjadi satu-satunya teman. Begitulah cara Siti bertahan. Ia tahu, kalau ia berhenti bicara dengan dirinya sendiri, ia akan mulai lupa bahwa dirinya masih manusia. Suatu malam, ia bangun karena mendengar suara ribut di luar. Salah satu anak majikan rewel. Dalam kelelahan, ia keluar dari kamar dan mengambil botol susu, menyuapi si kecil dengan sabar. Tapi Nyonya Liu justru menyalahkannya karena botolnya tidak hangat. "Kamu mau bikin anak saya sakit? Dasar bodoh!" Siti hanya menunduk. Tapi kali ini, air matanya jatuh. Bukan karena dimarahi, tapi karena malam itu, untuk pertama kalinya ia merasa tidak kuat lagi. Tapi ia tak bisa lari. Tak bisa kabur. Tak bisa mengadu. Keesokan harinya, ia tidak keluar kamar. Tubuhnya menggigil, mungkin karena demam. Tapi ia tahu, tak akan ada yang datang memeriksa. Ia juga tahu, kalau ia tak bekerja, maka makiannya akan lebih panjang. Ia memaksakan diri bangkit, berjalan ke dapur, mulai menyapu lantai. Sambil bekerja, ia membayangkan rumah di kampung. Warung kecil di dekat rumah yang menjual kue basah. Ia membayangkan duduk di beranda rumah bersama ibunya sambil menyeruput teh panas. Imajinasi itu menjadi obat paling mujarab yang ia miliki. Siti mulai merasakan ada yang berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi bereaksi seperti dulu. Saat dimarahi, ia tak lagi menangis. Saat disindir, ia hanya diam. Saat tak diberi makan, ia mencari cara untuk menyimpan sisa makanan diam-diam. Ia menjadi kebal. Tapi kebal bukan berarti kuat. Kebal kadang berarti tidak punya tenaga lagi untuk merasakan. Ia tahu, tubuhnya perlahan rusak. Tapi yang lebih rusak adalah pikirannya. Kadang, ia berpikir bahwa hidup seperti ini akan selamanya. Kadang, ia berpikir bahwa semua ini adalah hukuman dari masa lalu yang tak ia pahami. Ia mulai percaya bahwa ia pantas diperlakukan seperti ini. Tapi di antara luka-luka batin yang tumbuh perlahan, ada satu yang masih tetap hidup, rindunya pada rumah. Itu yang membuatnya bertahan. Rindu adalah luka yang indah, karena di dalamnya ada harapan. Dan harapan, sekecil apapun, adalah tali terakhir yang membuatnya tetap berdiri. Malam itu, ia menulis lagi. Kali ini bukan surat, tapi catatan kecil untuk dirinya sendiri. "Siti, kamu tidak gila. Kamu hanya rindu. Dan rindu itu bukan kelemahan. Itu kekuatan." Catatan itu ia tempelkan di dinding kamar, di balik rak handuk. Ia tahu, tak ada yang akan membacanya. Tapi tulisan itu adalah pengingat bahwa ia pernah sadar. Bahwa di tengah gelap, ia pernah mengerti bahwa luka paling menyakitkan bukan di badan, tapi di jiwa yang dibiarkan sendiri terlalu lama. Malam sudah lewat tengah, dan rumah besar itu sepi. Hanya suara detik jam dan sesekali angin malam dari celah jendela yang menemani Siti Aminah. Ia duduk bersila di atas lantai dingin kamarnya, dengan sebuah sajadah kecil yang ia jahit sendiri dari potongan kain bekas. Di depannya, sebotol air putih dan secari kertas bertuliskan beberapa doa yang ia hafal sejak kecil. Siti tidak tahu lagi kepada siapa ia bisa mengadu. Semua orang menutup telinga, dan ia sendiri sudah terlalu lelah untuk terus mencoba bicara. Maka malam hari menjadi satu-satunya waktu di mana ia bisa bicara tanpa takut dimarahi. Ia berbicara dalam doa. "Ya Allah, kalau Engkau dengar suara ini, tolong beri Siti jalan pulang," bisiknya. Air matanya menetes,
Tapi ia tetap meneruskan kalimatnya. Doa-doanya tak panjang, tak juga fasih. Ia tidak memohon hal-hal besar. Ia hanya ingin bisa bertahan, bisa melihat pagi, dan suatu hari nanti, bisa kembali ke kampung halamannya. Sejak datang ke Taiwan, doa menjadi satu-satunya ruang aman bagi Siti. Ia tidak selalu bisa sholat tepat waktu, karena jam kerjanya yang tak menentu. Tapi setiap kali rumah sunyi dan ia punya tenaga, ia akan mengambil air wudhu dari keran dapur dan kembali ke kamar untuk bersujud dalam diam. Ada ketenangan aneh dalam tiap sujudnya. Seolah-olah Tuhan sedang duduk di sampingnya, mendengarkan semua isi hatinya tanpa menghakimi. Tak ada bentakan, tak ada cemoohan. Hanya keheningan yang hangat. Pernah, suatu malam, ia memanjatkan doa khusus untuk ibunya. Ya Allah, jaga ibu di sana. Jangan biarkan dia tahu Siti susah. Biar Siti saja yang rasa, asal ibu tenang. Ia juga berdoa untuk adiknya yang masih sekolah, agar bisa terus belajar meski kakaknya belum bisa mengirim uang. Untuk kepala desa, Pak Harun, yang dulu melepas keberangkatannya dengan harapan besar. Dan untuk dirinya sendiri, agar tidak hilang dalam kegelapan. Doa-doa itu bukan pelarian, melainkan pegangan. Tanpanya, Siti merasa dirinya bisa runtuh kapan saja. Ia tak punya siapa-siapa di negara asing ini. Tapi ia percaya, Tuhan tak pernah jauh. Kadang, ia hanya duduk tanpa kata, memandangi langit-langit kamar sambil menggenggam sajadah. Ia membayangkan langit di atas desanya, sawah luas, dan suara jangkrik malam. Dalam diam itu, ia merasa pulang. Suatu malam, ia membaca ulang surat-surat yang ia tulis untuk ibunya. Ia ambil satu persatu dari kantong rahasianya, membacanya pelan seperti sedang berdialog langsung dengan sang ibu. Di akhir pembacaan, ia berdoa agar Tuhan menyampaikan isi surat itu langsung ke hati ibunya. Kalau surat ini nggak pernah sampai lewat pos, semoga bisa sampai lewat mimpi, ya Allah. Ia mulai menyimpan catatan-catatan kecil yang berisi potongan ayat atau nasihat dari ustaz yang pernah ia dengar di radio kampungnya. Ia menyalin dari ingatan, walau kadang tak sempurna. Tapi tiap huruf yang ia tulis adalah harapan yang ia genggam erat. Saat tubuhnya terlalu lelah untuk duduk, ia berbaring sambil melantunkan zikir dalam hati. Ia menyebut nama-nama Allah dengan pelan, berulang-ulang, sampai rasa kantuk datang perlahan dan menutup malam yang panjang itu. Hari-hari berikutnya, ia membawa doa ke dalam aktivitas sehari-harinya. Saat menyapu halaman, ia berdoa agar hatinya tetap bersih dari rasa benci. Saat mencuci baju, ia berdoa agar hidupnya kembali bersih dan layak. Saat memasak, ia berdoa agar suatu hari bisa masak lagi untuk keluarganya sendiri. Doa menjelma menjadi napas. Ia tidak lagi menunggu waktu khusus untuk bicara kepada Tuhan. Ia bicara kapanpun, dimanapun. Dalam hati, tanpa suara. Dan kadang, ketika doa itu terlalu dalam, ia menangis tanpa sadar. Malam itu, ketika ia selesai berdoa, ia menulis satu kalimat di balik pintu kamarnya. Kalau dunia tak bisa dengar aku, semoga langit masih bisa. Itu menjadi mantra yang ia ulang tiap kali merasa dunia terlalu berat. Dan anehnya, tiap kali ia membaca kalimat itu, dadanya sedikit lebih ringan. Beberapa minggu kemudian, ia mulai menyalakan kembali cahaya kecil di dalam dirinya. Ia mulai mengamati rutinitas rumah dengan lebih saksama, bukan karena ingin menyenangkan majikan, tapi karena perlahan tumbuh sebuah ide, mungkin jalan pulang tidak datang sendiri. Mungkin ia harus mencarinya. Tapi sebelum melangkah, ia perlu memperkuat dirinya. Dan malam-malam penuh doa itu menjadi latihan. Doa bukan lagi hanya permintaan, tapi perisai. Dan pada malam ke-420 sejak ia datang ke rumah itu, Siti mengangkat tangannya lebih tinggi dari biasanya. Ya Allah, jika Engkau izinkan, beri Siti keberanian. Bukan untuk melawan, tapi untuk mencari jalan pulang. Setelah lebih dari setahun hidup dalam tekanan dan ketidakpastian, Siti Aminah mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Bukan semangat, bukan juga keberanian, tapi tekad. Tekad yang datang bukan dari kekuatan, melainkan dari kelelahan yang sudah sampai batasnya. Hari-hari terus berlalu dengan pola yang sama. Bangun saat fajar, bekerja sampai malam, makan seadanya, tidur di kamar sempit yang pengap. Tapi kini, setiap langkah Siti lebih penuh perhatian. Ia mulai mengamati hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Kapan Nyonya Liu keluar rumah, kapan pintu belakang terbuka, kapan anak-anak tidur,
dan di mana majikannya biasa menyimpan kunci cadangan. Ia tidak buru-buru. Pelarian bukan sesuatu yang bisa dilakukan gegabah. Ia tahu risiko jika tertangkap, bisa dipenjara, dikembalikan ke majikan, atau lebih buruk, dideportasi tanpa sepeser pun gaji. Namun ia juga sadar, jika terus diam, ia mungkin tidak akan pernah pulang. Setiap malam, selepas doa, ia mulai mencatat hal-hal penting dalam pikirannya. Ia menghafal rute ke gerbang depan dan belakang. Ia memperhatikan jadwal tukang sampah, penjaga jalan, dan suara kendaraan malam yang lewat. Suatu malam, ia menemukan bahwa kunci pagar belakang tergantung di rak kecil dekat dapur. Ia mencatatnya dalam hati. Beberapa minggu kemudian, ia berhasil menyembunyikan uang sekitar $1.000 Taiwan. Uang itu bukan dari gaji, melainkan dari sisa belanja harian yang diam-diam ia sisihkan. Kadang ia membeli barang lebih murah dari yang diminta, menyimpan kembalian, lalu menyimpannya di balik bantal. Tak banyak, tapi cukup untuk naik taksi atau kereta bila perlu. Ia tahu ia tidak bisa kabur tanpa arah. Maka ia mulai mengingat kembali pelatihan sebelum berangkat ke luar negeri. Di sana disebutkan alamat kantor perwakilan Indonesia. Ia tak punya catatan alamat itu lagi, tapi ia ingat nama jalannya dan landmark di sekitarnya, sebuah gedung tinggi dan toko roti berlogo merah. Setiap kali mengantar sampah keluar, ia mencari petunjuk jalan. Suatu hari, ia melihat brosur iklan berserakan. Di antara tumpukan kertas, ia menemukan peta kecil kota. Ia tidak bisa membaca huruf Mandarin, tapi bentuk gedung dan simbol jalan membantu mengingatkan arahnya. Ia menyimpannya diam-diam. Dimasukkan dalam kantong plastik dan ditaruh di balik pelapis kasur. Tak ada satupun yang ia lakukan tergesa-gesa. Semua ia rencanakan perlahan, seperti menyusun puzzle. Karena kali ini, ia tidak sedang mencoba kabur dari masalah. Ia sedang mencari jalan untuk kembali menjadi manusia. Dalam hati, ia selalu berkata, kalau gagal, setidaknya aku sudah mencoba. Puncak rencana itu datang saat Nyonya Liu bersiap pergi ke luar kota selama 2 hari, menghadiri acara keluarga. Ia meninggalkan rumah pada siang hari, bersama 2 anaknya. Di rumah hanya ada ayah dan ibu mertua yang sudah pikun, serta seorang sopir tua yang tidur di garasi belakang. Kesempatan itu tak datang 2 kali. Siti tahu itu. Malam harinya, ia membereskan semua pekerjaannya seperti biasa, tapi kali ini dengan lebih tenang. Ia memastikan tidak meninggalkan jejak yang mencurigakan. Baju kerjanya ia lipat rapi, lalu ia ganti dengan pakaian biasa yang selama ini ia simpan untuk tidur. Ia mempersiapkan 1 kantong kecil berisi kartu identitas, uang simpanan, peta, dan secari kertas bertuliskan nama kantor perwakilan Indonesia. Semua ia ikat dengan karet dan selipkan di dalam kaus kakinya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena degup jantungnya terlalu keras untuk memberi ruang pada kantuk. Ia berdoa lebih lama dari biasanya, memohon keselamatan, keberanian, dan sedikit keberuntungan. Ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, ia bangkit perlahan. Langkahnya pelan, hampir tanpa suara. Ia berjalan menuju dapur, mengambil kunci dari rak kecil yang biasa dipakai Nyonya Liu. Lalu ia bergegas ke pintu belakang. Tangannya gemetar saat memutar kunci. Jantungnya seolah berhenti berdetak ketika engsel pintu mengeluarkan bunyi lirih. Ia menoleh ke belakang, memastikan tak ada yang terbangun. Gelap, sunyi. Hanya suara angin dan hatinya yang berdetak kencang. Ia melangkah keluar, untuk pertama kalinya sejak menginjak rumah itu lebih dari setahun lalu. Udara malam menyeruak ke wajahnya. Dingin, tapi terasa membebaskan. Ia menutup pintu perlahan, mengunci kembali, dan mulai berjalan menyusuri jalan kecil di belakang rumah. Setiap langkah seperti mimpi. Ia tidak tahu apakah akan berhasil. Ia bahkan tidak tahu apakah ia sedang berjalan ke arah yang benar. Tapi satu hal pasti, ia tidak lagi menjadi tawanan. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seekor anjing liar. Anjing itu menyalak, dan jantungnya hampir copot. Tapi entah kenapa, anjing itu hanya melihatnya sebentar, lalu pergi. Mungkin malam itu Tuhan sedang benar-benar bersamanya. Setelah berjalan sekitar 1 kilometer, ia melihat halte kecil dan lampu jalan yang menyala temaram. Di sana, ia menunggu. Taksi lewat 1, lalu 2. Pada mobil ketiga, ia mengangkat tangan. Sopir membuka jendela, menatapnya curiga. Kantor Indonesia,
katanya pelan sambil menunjuk ke peta. Sopir melihat peta, lalu mengangguk. Tanpa banyak bicara, Siti masuk dan duduk. Hatinya masih deg-degan. Tapi untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia duduk bukan untuk melayani, tapi untuk bergerak menuju harapan. Malam itu, Siti Aminah tak lagi jadi buruh rumah tangga yang ditindas. Ia jadi seorang perempuan yang berani mengambil langkah besar. Bukan karena ia tak takut, tapi karena ia tak ingin takut selamanya. Taksi yang ditumpangi Siti Aminah melaju perlahan menembus gelapnya malam kota Taipei. Lampu-lampu jalan menyala temaram, dan hanya sesekali kendaraan lain melintas. Di dalam mobil, Siti duduk diam, tubuhnya menegang seperti tali yang siap putus. Tangannya menggenggam erat kantong kecil di saku, berisi uang, peta, dan secuil harapan. Sopir tak banyak bicara. Lelaki paruh baya itu hanya sesekali menoleh lewat kaca spion, mungkin heran kenapa seorang perempuan muda dengan pakaian lusuh berada di jalanan pada jam segelap ini. Tapi ia tak bertanya. Mungkin ia tahu, orang yang naik taksi jam 2 dini hari biasanya sedang kabur dari sesuatu. Siti mencoba mengatur napasnya. Ia berulang kali mengucap istighfar dalam hati. Di luar sana, kota Taipei tampak asing dan dingin, tapi tak seseram rumah majikannya yang ia tinggalkan. Ia tak menoleh ke belakang. Dalam pikirannya, hanya ada satu tujuan, kantor perwakilan Indonesia. Setelah sekitar 20 menit, taksi berhenti di depan sebuah gedung bertingkat yang cukup tua. Di bagian bawahnya, ada tulisan kecil yang menggunakan huruf Latin, Indonesian Migrant Center. Hatinya berdegup. Ia telah sampai. Terima kasih, katanya pelan sambil menyodorkan uang. Sopir hanya mengangguk, menerima bayaran, lalu melajukan mobilnya pergi. Siti berdiri mematung di depan gedung itu. Suasana sekitar sunyi. Pintu tertutup rapat. Tak ada tanda kehidupan. Ia mendekat dan mencoba mengetuk. Tidak ada jawaban. Lalu ia melihat papan kecil di samping pintu bertuliskan nomor darurat. Dengan tangan gemetar, ia mengetik nomor itu di ponsel umum yang terpasang tak jauh dari situ. Ia menggunakan satu-satunya koin yang tersisa. Telepon berdering. 1 kali. 2 kali. Lalu terdengar suara laki-laki dengan logat Indonesia yang sangat ia rindukan. Halo? Ini posko perlindungan WNI. Siapa di sana? Siti langsung menangis. Ia tak mampu menjawab dengan kalimat lengkap. Saya, Siti Aminah dari Indramayu, saya kabur dari majikan, tolong saya. Suara di ujung telepon berubah tegas dan cepat. Tenang, Mbak Siti. Tunggu sebentar. Kami akan kirim petugas sekarang. Tetap di situ, ya. Telepon terputus. Siti terduduk di anak tangga depan pintu gedung. Tubuhnya gemetar hebat, antara dingin, lelah, dan rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Ini pertama kalinya dalam 2 tahun ia merasa didengar. Sekitar 15 menit kemudian, sebuah mobil kecil datang. 2 orang pria dan 1 wanita turun, mengenakan jaket bertuliskan, Perlindungan WNI. Mereka langsung menghampiri Siti. Mbak Siti, ya? Ayo masuk. Nanti kita cerita pelan-pelan. Siti mengangguk, nyaris tak percaya. Ia dibantu masuk ke dalam gedung. Di dalamnya hangat, bersih, dan jauh dari suasana rumah majikannya. Mereka memberinya air minum, selimut, dan 1 kotak makanan. Ia duduk di ruang kecil yang penuh dokumen dan peta. Suasana kantor itu sederhana, tapi baginya lebih mewah dari istana manapun. Salah satu petugas mulai mencatat datanya. Sudah berapa lama kerja, Mbak Siti? Majikannya siapa? Dapat kontrak? Ada sisa dokumen? Siti menjawab satu persatu. Matanya mulai berat, tapi ia tahu malam itu belum boleh tidur. Ia harus ceritakan semuanya. Ia buka tentang gaji yang tak pernah dibayar. Tentang ponsel yang disita. Tentang jam kerja yang tak manusiawi. Tentang surat-surat yang ia tulis, tapi tak pernah sampai. Saya cuma pengen pulang, katanya di akhir. Petugas perempuan menepuk pundaknya lembut. Tenang, Mbak. Sekarang Mbak Siti sudah aman. Kita akan bantu urus semuanya. Pagi harinya, Siti dipindahkan ke tempat penampungan sementara. Di sana, ia bertemu dengan beberapa TKW lain yang mengalami hal serupa. Ada yang kabur karena disiksa, ada yang ditipu agensi, ada juga yang baru diselamatkan dari tempat kerja ilegal. Siti mulai merasa tidak sendirian. Mereka berbagi cerita, saling menguatkan, dan menunggu proses hukum masing-masing. Setiap hari,
Ia harus menghadiri sesi pemeriksaan dengan pihak perwakilan hukum. Ia ditanya ulang, diminta menjelaskan kronologi, dan memberikan bukti jika ada. Dari semua proses itu, yang paling menyakitkan adalah ketika ia harus menceritakan kembali semuanya. Tapi ia tahu itu perlu. Kabar tentang Siti juga sampai ke pihak KBRI dan disampaikan ke pemerintah daerah di kampung halamannya. Namanya masuk dalam daftar korban eksploitasi tenaga kerja dan diproses untuk pemulangan. Di tempat penampungan, Siti mulai bisa tidur dengan tenang. Tidak ada bentakan. Tidak ada jam kerja. Hanya penantian, yang meski lama, tapi penuh harapan. Setiap malam, ia masih berdoa seperti biasa. Tapi kini, doanya berbeda. Ya Allah, terima kasih. Tolong bantu saudari-saudariku yang lain juga. Yang masih terjebak seperti aku dulu. Malam di mana ia kabur akan selalu ia kenang. Bukan karena ketakutan, tapi karena malam itu adalah malam ia mengambil kembali hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, ia tahu, ia bukan budak. Ia manusia. Hari-hari di tempat penampungan berlalu dalam suasana yang jauh lebih damai. Siti Aminah merasa seperti kembali menjadi manusia, bisa tidur dengan nyenyak, makan dengan tenang, dan berbicara tanpa takut dibentak. Tapi ia tahu, perjalanannya belum selesai. Ia masih harus menghadapi proses hukum, menjawab panggilan dari pihak berwenang, dan menunggu kepastian kepulangan. Petugas dari kantor perwakilan Indonesia, yang belakangan diketahui bernama Pak Dedi, menjadi orang pertama yang benar-benar mendengarkan kisahnya. Pak Dedi sabar, tidak memotong, dan mencatat semua dengan rapi. Ia tidak menunjukkan simpati berlebihan, tapi cara bicaranya membuat Siti merasa aman. Mbak Siti, kasus seperti ini bukan yang pertama. Tapi tetap saja, setiap cerita itu penting. Kami akan bantu semaksimal mungkin, kata Pak Dedi di awal pertemuan mereka. Siti menyerahkan semua bukti yang ia punya, catatan tanggal kerja, brosur tempat tinggal, dan bahkan uang sisa belanja yang ia simpan diam-diam. Semuanya dijadikan bagian dari laporan. Proses hukum pun dimulai. Pihak majikan dipanggil oleh otoritas Taiwan, dan Nyonya Liu sempat menyangkal semuanya. Namun, dengan tekanan dari kantor perwakilan dan bantuan pengacara lokal, kasus itu perlahan mulai mengarah pada pengakuan. Siti hanya berharap ia bisa mendapatkan kembali sebagian dari gajinya. Bukan untuk balas dendam, tapi sebagai bukti bahwa dirinya memang layak dihargai. Meski ia sadar, tidak semua luka bisa dibayar dengan uang. Selama masa proses itu, Siti juga mendapat pendampingan psikologis. Ia dan beberapa TKW lain diajak berbagi cerita dalam sesi konseling. Banyak yang menangis, banyak pula yang memilih diam. Tapi dari semua itu, Siti mulai melihat bahwa penderitaan bukan hanya miliknya. Ada perempuan dari Lampung yang disekap selama 4 tahun. Ada yang dijual ke tempat hiburan malam. Dan ada yang hampir tidak selamat. Dari cerita-cerita itu, Siti belajar bahwa ia bukan korban terburuk, tapi juga bukan satu-satunya yang terluka. Seminggu kemudian, Pak Dedi memberitahu bahwa proses pemulangan sedang diproses. Kita sedang usahakan agar majikan tetap membayar kompensasi. Tapi yang penting sekarang, Mbak bisa pulang. Tiket sedang diurus, kata Pak Dedi sambil menyerahkan surat resmi. Siti menatap surat itu dengan mata berkaca-kaca. Di sana tertulis namanya, lengkap dengan nomor paspor dan tanggal penerbangan pulang. Terima kasih, Pak, katanya lirih. Pak Dedi tersenyum. Ini kerja banyak orang, Mbak. Dan doa juga. Termasuk doa dari ibu di kampung sana. Malam menjelang keberangkatannya, Siti menulis surat terakhir di Taiwan. Kali ini bukan untuk ibunya, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia menulis semua perasaannya selama 2 tahun di negeri orang. Tentang mimpi yang retak, tentang kekuatan yang tumbuh, dan tentang manusia-manusia yang menjadi pelindung terakhir saat ia tak punya daya. Kalau bukan karena tempat ini, mungkin aku sudah hancur, tulisnya. Ia menyalin nama-nama petugas yang membantunya. Bukan karena ia harus, tapi karena ia ingin mengingat bahwa masih ada orang baik di dunia ini. Beberapa jam sebelum keberangkatan, ia diberi waktu untuk menghubungi keluarganya melalui telepon video. Untuk pertama kalinya, wajah Bu Darmi muncul di layar. Wajah tua yang kini tampak lebih keriput, tapi tetap dengan senyum hangat yang tak berubah. "Nak, kamu benar-benar Siti?" "Ya Allah." Siti tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menangis. Ibunya juga. Di balik tangis itu, ada rindu yang terpendam lama.
Ada doa yang terus dipanjatkan. Dan akhirnya, ada kabar bahwa anaknya masih hidup, masih kuat, dan akan pulang. Pak Harun, kepala desa yang dulu melepas kepergian Siti, juga ikut bicara di layar. Kami semua tunggu kamu pulang, Siti. Kampung ini selalu terbuka buat kamu. Malam itu, sebelum berangkat ke bandara, Siti berdiri sejenak di balkon asrama. Ia memandang langit Taipei. Bukan untuk mengutuk, tapi untuk berpamitan. Meski kota ini menyakitinya, tapi di sini juga ia menemukan bahwa hidup bisa berubah jika ada yang peduli. Dan pelindung terakhirnya bukan hanya kantor perwakilan, tapi juga keberaniannya sendiri untuk berkata cukup dan mengambil langkah pertama menuju kebebasan. Hari yang ditunggu Siti Aminah akhirnya tiba. Setelah 2 tahun terperangkap dalam penderitaan dan berminggu-minggu menjalani proses hukum serta pemulihan, ia akan pulang ke tanah air. Tiket pesawat telah berada di tangannya, dan koper kecil berisi pakaian seadanya sudah siap di samping tempat tidur asrama. Di pagi itu, langit Taipei cerah. Udara sejuk menyentuh kulit wajahnya saat ia melangkah keluar dari kantor perwakilan Indonesia. Petugas yang mendampinginya, Mbak Rina, membantunya memasukkan koper ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan menuju bandara, Siti hanya diam. Sesekali ia menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi, trotoar bersih, dan orang-orang yang berlalu lalang dengan kesibukannya masing-masing. 2 tahun lalu, ia tiba di kota ini dengan penuh harapan. Kini, ia meninggalkannya dengan luka yang dalam, tapi juga kekuatan yang tak pernah ia tahu ada dalam dirinya. Di bandara, proses imigrasi berjalan lancar. Petugas memberikan dokumen perjalanan dan mengantarkannya hingga ke ruang tunggu. Di sana, Siti duduk di dekat jendela kaca besar, menatap pesawat-pesawat yang lalu lalang di landasan. Pikirannya melayang ke kampung halamannya, ke sawah, jalan kecil berbatu, dan suara ibu memanggil dari dapur. Ia mengeluarkan sebuah buku kecil dari tasnya. Buku itu berisi catatan hariannya sejak pertama kali ia tiba di Taiwan. Sebagian halaman sudah luntur karena tetesan air mata. Tapi ia tetap membacanya, satu persatu, seperti mengenang setiap langkah yang telah ia lewati. Hari pertama, aku mendarat di negeri orang. Tak tahu akan seperti apa hidupku di sini. Hari ke-37, ingin sekali pulang. Tapi bagaimana caranya? Hari ke-420, aku kabur. Dan aku hidup. Air mata Siti mengalir pelan. Tapi kali ini, bukan karena sakit. Melainkan karena ia sadar, ia sudah sejauh ini. Ia tidak hancur. Ia bertahan. Panggilan boarding terdengar. Siti berdiri, mengambil tas, dan melangkah menuju gerbang keberangkatan. Setiap langkah terasa ringan. Di dalam pesawat, ia duduk dekat jendela. Ketika pesawat mulai lepas landas, ia menatap keluar dan berbisik dalam hati, "Selamat tinggal, Taiwan. Terima kasih atas pelajaranmu." Penerbangan panjang menuju Indonesia terasa seperti mimpi. Di tengah turbulensi, di tengah suara pengumuman pramugari, Siti hanya memikirkan satu hal, ibunya. Sudah 2 tahun mereka tidak bertemu. 2 tahun hanya bisa menyampaikan rindu lewat surat-surat yang tak pernah sampai. Sesekali ia melihat keluar, menatap awan, lalu menunduk dan menggenggam kalung kecil pemberian almarhum ayahnya. Itu satu-satunya benda berharga yang ia bawa dari kampung. Kalung itu menjadi jimat, menjadi kenangan, menjadi pengingat siapa dirinya. Saat pesawat menyentuh landasan Bandara Soekarno-Hatta, dadanya sesak oleh rasa haru. Ia menahan tangisnya. "Ini bukan mimpi," bisiknya. Petugas dari BP2MI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, telah menunggu di pintu kedatangan. Siti dipeluk hangat oleh salah satu staf. "Selamat datang di rumah, Mbak Siti." Ia diantar ke ruang transit untuk istirahat sejenak. Di sana, ia diberi makan, diperiksa kesehatannya, dan diberi pengarahan sebelum dipulangkan ke kampung halamannya. Wajah-wajah yang ada di sana ramah, tulus, dan penuh perhatian. Ini pertama kalinya sejak 2 tahun terakhir ia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang manusiawi. Esok paginya, ia melanjutkan perjalanan dengan bus ke Indramayu. Sepanjang jalan, matanya tak lepas dari jendela. Ia melihat sawah, perkampungan, dan langit Indonesia yang berbeda dari langit manapun yang pernah ia lihat. Langit ini adalah langit pulang. Ketika bus memasuki gerbang desa, ia tak bisa menahan air matanya. Warga mulai berdatangan, berlarian menyambut.
Di ujung jalan tanah, ia melihat sosok kurus dengan kerudung lusuh berdiri mematung. "Ibu!" Siti turun dari bus dan berlari. Pelukan itu pecah di tengah jalan, dikelilingi tangis dan tawa. Bu Darmi memeluk anaknya erat, seolah tak mau melepaskan lagi. "Kamu pulang, Nak, kamu benar-benar pulang." Warga kampung menangis bersama mereka. Ada yang ikut memeluk, ada yang menepuk punggungnya, ada pula yang hanya berdiri menatap penuh haru. Pak Harun, kepala desa, datang sambil membawa amplop dan sebungkus makanan. "Siti, kami semua bangga padamu. Kamu selamat. Dan kamu pulang dengan harga diri." Hari itu, suara beduk masjid terdengar lebih syahdu. Warga kampung menggelar doa syukuran kecil untuk menyambut kepulangan Siti. Di tengah tumpeng dan air mata, Siti duduk di samping ibunya, menggenggam tangan renta itu dengan erat. Ia tak perlu lagi takut. Tak perlu lagi tunduk pada teriakan. Ia telah kembali. Dengan luka, tapi juga dengan keberanian yang utuh. Pagi itu, langit di desa Karangasem bersih dan cerah, seperti ikut menyambut kepulangan putri terbaiknya. Siti Aminah duduk di teras rumahnya yang sederhana, mengenakan daster batik milik ibunya. Angin bertiup pelan, menyibakkan rambutnya yang sudah dipotong pendek sejak di penampungan. Di pangkuannya, tangan Bu Darmi menggenggam jemarinya erat, seolah belum rela melepaskannya walau hanya untuk mengambil segelas air. "Ibu nggak pernah berhenti doain kamu, Nak," ucap Bu Darmi lirih. Siti menoleh, tersenyum. "Aku juga nggak pernah berhenti mikirin ibu." Kabar kepulangan Siti menyebar cepat ke seluruh penjuru desa. Sejak pagi, satu persatu tetangga berdatangan. Ada yang membawa nasi kuning, ada yang datang dengan sekeranjang pisang, dan ada pula yang hanya datang membawa pelukan. Semua menyambut Siti dengan hangat, dengan air mata, dengan haru. Anak-anak kecil menatapnya dengan penasaran. Bagi mereka, Siti adalah cerita yang dulu hanya didengar dari orang dewasa, tentang seorang kakak yang pergi ke negeri jauh demi mencari rezeki, tapi tak pernah terdengar kabarnya. Kini, orang itu duduk di depan mata mereka, tersenyum dengan mata sembab, seperti tokoh dongeng yang kembali dari petualangan panjang. Pak Harun, kepala desa, datang siang harinya membawa kabar dari pemerintah kabupaten. Ternyata, kisah Siti sudah didengar hingga ke tingkat provinsi. Berita tentang TKW yang berani kabur dan berhasil pulang dengan bantuan kantor perwakilan menyentuh banyak hati. Ia bahkan dijadwalkan untuk menerima penghargaan sederhana sebagai bentuk pengakuan. Namun, bagi Siti, penghargaan paling berarti adalah saat Bu Darmi memeluknya dan berkata, "Kamu sudah cukup, Nak. Kamu sudah berjuang sejauh ini." Hari-hari setelah kepulangannya tidak langsung mudah. Ia masih harus membiasakan diri dengan rutinitas desa yang sunyi. Tapi kali ini, tidak ada tekanan, tidak ada ancaman. Hanya suara ayam di pagi hari, suara air sumur, dan canda tawa para tetangga. Siti mulai mengajar mengaji anak-anak di langgar kecil samping rumah. Ia juga membantu di balai desa sebagai sukarelawan untuk mendampingi perempuan yang ingin menjadi TKW. Ia bercerita apa adanya, bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar mereka paham risiko yang mungkin dihadapi. Pergi boleh, tapi harus siap. Harus tahu kemana harus lari kalau keadaan darurat. Harus tahu bahwa kita punya hak, dan kita manusia, katanya suatu hari di hadapan para ibu. Kisah Siti mulai menginspirasi banyak orang. Beberapa lembaga datang untuk mewawancarainya. Ia diundang ke radio lokal, diminta bicara dalam seminar kecil. Tapi ia selalu bilang hal yang sama, "Saya bukan pahlawan. Saya cuma orang biasa yang gak punya pilihan lain selain bertahan." Bu Darmi, setiap malam sebelum tidur, masih sering memeluk Siti seperti dulu saat kecil. "Ibu cuma bisa kasih doa waktu kamu di sana. Tapi kamu yang benar-benar berjuang, Nak. Kamu yang hebat." Dan Siti, setiap kali mendengar kata-kata itu, hanya akan tersenyum dan membalas pelukan itu erat. Di satu malam yang tenang, saat langit penuh bintang, Siti menatap langit dari halaman belakang rumah. Di tangannya, buku catatan hariannya yang hampir penuh. Di halaman terakhir, ia menulis, "Dulu, aku pikir hidupku akan berakhir di negeri orang. Tapi ternyata, pulang adalah mungkin. Dan cinta dari seorang ibu adalah kekuatan yang tak pernah habis."